Sebelum kalian nonton videonya, jangan lupa subscribe dulu ya dan tekan tombol loncengnya. Halo, assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi dengan saya Husna. Halo teman-teman, gimana hari ini? Puasanya masih lancar nggak nih? Atau udah ada yang batal? Ya maklum lah ya, namanya juga wanita. Nggak selamanya full 30 hari kita bisa berpuasa. Ada masa-masa tertentu kita harus beristirahat karena kedatangan tamu. Oke teman-teman, hari ini saya mau mempersiapkan menu buka puasa buat keluarga saya. Dan ini saya lagi mempersiapkan bahan-bahannya. Sebelum saya memasak sayuran dan lauknya, terlebih dahulu saya masak nasinya dulu. Karena seringkali terjadi ketika lauk dan sayurannya sudah siap, ternyata nasinya belum dimasak, alias lupa ya teman-teman. Nah ini saya cuciin dulu berasnya. Jadi di rumah saya menggunakan air PDAM ya teman-teman. Oke, setelah dicuci saya masukkan ke dalam rice cooker. Terlebih dahulu dilap dulu pancinya, pastikan kalau sudah tidak ada lagi air yang menempel ya, biar rice cookernya itu awet. Dan di sini saya sudah mendidihkan air. Rencananya saya mau membuat sayur gulai daun singkong. Jadi di sini daun singkongnya saya rebus dulu. Rebusnya juga nggak perlu lama-lama. Nah seperti ini teman-teman, ini daun singkongnya sudah empuk. Sekarang saya mau buang airnya dulu, lalu saya tiriskan. Oke, setelah daun singkongnya dingin, saya juga sudah peras airnya ya. Jadi sudah nggak ada air lagi dalam daun singkongnya. Lalu saya potong-potong seperti ini teman-teman, biar agak lebih kecil gitu. Sebenarnya kalau kalian suka yang utuh gitu, yang berlembar-lembar gitu juga nggak masalah sih, ini kan sesuai selera aja. Kalau saya lebih sukanya yang agak kecil-kecil gitu potongannya. Setelah itu saya langsung cuciin dulu wadah-wadah yang kotor, biar cucian piringnya nggak terlalu menumpuk ya. Jadi begitu masaknya kelar, cucian piringnya juga udah kelar, atau nggak berantakan lagi di dapur. Soalnya kan dapurnya sempit, jadi harus pintar-pintar saja ngakalinnya. Nah, di sini sudah saya siapkan buat santannya, dan saya menggunakan bumbu dasar merah dan dicampur bumbu dasar kuning ya, teman-teman. Jadi setiap kali mau ngambil bumbu, pastikan sendok yang kalian gunakan itu bersih dan kering sebelum kalian ambil bumbunya, biar bumbunya itu awet. Nah, lalu saya masukkan juga daun salam dan daun jeruk. Saya tambahkan sedikit gula pasir. Lalu ada lada bubuk putih juga. Dan ini ketumbar bubuk.
Setelah itu baru saya masukkan daun singkongnya. Kemudian saya rebus kembali sampai santannya mendidih. Dan terakhir saya masukkan cabai rawit utuh. Nah, gini aja teman-teman. Jadi kalau kita sudah nyetok bumbu dasar, masaknya itu bisa jadi lebih cepat dan simple gitu. Nah, dan sekarang saya mau nyiapkan buat lauk. Sebelum saya goreng ikannya, saya mau goreng bakwan dulu. Kebetulan masih ada sisa stok adonan kemarin, jadi saya mau habiskan dulu. Kalau bakwan ini sebenarnya kalau suami saya biasa dijadikan buat lauk, tapi kalau saya dan anak saya biasanya cuma buat cemilan aja. Jadi kalau misalnya waktu berbuka puasa, saya nyemilnya bakwan plus buat teh manis gitu aja teman-teman. Nah, ini udah saya angkat dulu, ditiriskan. Lalu lanjut saya menggoreng ikan. Kebetulan suamiku doyannya ikan yang berukuran kecil-kecil kayak gini, jadi saya lebih sukanya nyetok yang ikan kecil-kecil juga teman-teman. Sambil menggoreng ikannya, saya mau buat sambal. Ini sambal wajib ada di meja makan teman-teman, soalnya suami saya paling doyan banget yang namanya sambal, dan harus pedes ya. Ini saya mau buat sambal mentah aja. Ini ada cabai rawit, saya campur sedikit garam, lalu saya ulek. Kemudian saya tambahkan 1 butir tomat. Jadi gini aja, nggak digoreng sebelumnya, nantinya juga nggak ditumis, mentah aja gini teman-teman. Makanya saya tadi bilangnya sambal mentah. Diulek gini sampai teksturnya nggak terlalu halus. Dan saya juga tambahkan perasan jeruk limau biar lebih wangi aja. Jadi awalnya saya itu kurang bisa makan pedas ya teman-teman, apalagi saya kan ada riwayat mah. Tapi karena suami saya doyannya pedas, jadi mau nggak mau setiap hari saya harus nyambel, dan gak afdol rasanya kalau sudah ada di meja lalu saya nggak ikutan makan. Nah, dari situlah saya juga sudah mulai terbiasa makan sambal yang pedasnya itu luar biasa. Nah, ini saya cek ikannya mau dibalik gitu. Baliknya pelan-pelan aja, soalnya kadang meledak-ledak gitu ya. Kalau goreng ikan ini adalah step yang paling horor menurut saya, soalnya minyaknya kemana-mana gitu dan bisa meninggalkan tato permanen di badan kita, terutama di bagian tangan saya teman-teman. Sudah terlalu banyak tato yang diciptakan oleh percikan ikan ini. Oke, makanannya sudah jadi. Sekarang saya mau lanjut siapkan buat takjilnya. Saya mau membuat kelapa muda cendol aja. Lalu saya tambahkan cincau, dan ini ada gula merah cair. Lalu saya juga menambahkan bubuk creamer dan susu kental manis. Terlebih dahulu saya mau potong-potongin cincaunya. Jadi ini tuh cincau bubuk instan gitu, jadi saya seduh sendiri, saya rebus sendiri. Rebusnya juga sama kalau kita membuat agar-agar, tinggal ditambahin air sesuai dengan takaran, lalu direbus hingga mendidih, lalu ditunggu
sampai cincaunya set atau beku gini teman-teman. Jadi kalau menurut saya membuat sendiri itu lebih higienis aja ketimbang kita beli jadi di pasar-pasar luar yang kita sendiri nggak tahu cara buatnya itu seperti apa. Nah, setelah cincaunya dipotong-potong, saya tambahkan cendol. Kalau cendolnya saya beli jadi di supermarket. Lalu saya tambahkan kelapa muda serut. Lalu tambahkan bubuk creamer. Dan susu kental manis. Entah kenapa saya lebih suka pakai bubuk creamer gini dibanding dengan susu full cream ketika membuat minuman atau semacam es buah gini ya. Lebih gimana ya, kuahnya itu lebih kental aja, lebih creamy gitu. Nah, ini diaduk aja, jadi yang gumpalan-gumpalan itu kalian gak usah khawatir, soalnya nantinya akan menyatu dengan sendirinya. Oke teman-teman, ini dia masakan saya untuk menu berbuka puasa keluarga. Nah, di sini ada takjilnya, es kelapa muda campur cendol dan cincau. Lalu di sini ada gulai daun singkong. Ini ada ayam rica-rica sisa stok kemarin. Lalu ada ikan goreng dan sambal mentah. Dan yang satunya lagi ada bakwan. Itu aja sih teman-teman menu berbuka untuk hari ini. Setelah masak-masak, lanjut saya mau beres-beres dapur. Di sini saya sapu-sapuin aja lantainya. Soalnya cucian piringnya sudah kelar. Saya juga sudah lap-lapin semua area kompor, termasuk tempat-tempat bumbu. Itu memang setiap hari saya lap-lapin teman-teman ketika habis masak. Karena ketika habis masak, kadang minyak bekas masak kita itu kemana-mana nempelnya. Jadi kalau nggak langsung dilap-lapin atau dibersihkan, nanti debu-debu akan lebih mudah menempel ketika semuanya terkena oleh minyak. Jadi gini aja lah ya teman-teman, setiap harinya ketika saya sudah di dapur, yang saya lakukan bukan hanya memasak tapi beres-beres juga setelah masak. Nah teman-teman, ini dia dapurnya sudah bersih, sudah rapi kembali seperti yang kalian lihat. Di sini saya juga sudah pel lantainya tapi nggak ke-record ya teman-teman. Dan makanan untuk buka puasanya juga sudah tersaji. Ya seperti inilah teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih sudah nonton video ini. See you next video.